Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Triwahyuni, NIM 2231411012, Prodi Pendidikan Matematika. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang penerapan kalkulus diferensial dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan kalkulus diferensial? Kalkulus diferensial adalah salah satu cabang kalkulus dalam matematika yang mempelajari bagaimana cara nilai suatu fungsi berubah menurut perubahan input nilainya. Topik utama dalam pembelajaran kalkulus diferensial adalah turunan. Kalkulus diferensial berfokus pada tingkat perubahan seperti kemiringan garis singgung dan kecepatan. Contohnya di bidang penerbangan. Dalam dunia penerbangan, turunan mempunyai fungsi terpenting untuk menentukan laju pesawat dengan cepat. Nah, laju pesawat ini sama dengan V, di mana V merupakan turunan pertama dari jarak. Pesawat akan mengikuti navigasi dari tower yang berada di bandara. Setiap laju pesawat akan terdeteksi pada navigasi, yaitu dengan menggunakan perhitungan kalkulus secara otomatis. Sehingga laju pesawat tidak akan salah arah dan percepatannya akan sesuai dengan panduan yang ada di tower di bandara. Salah satu aplikasi dari turunan adalah menentukan kecepatan dan percepatan pada suatu fungsi. Pada dasarnya, konsep turunan dalam percepatan dan kecepatan suatu fungsi berkaitan dengan konsep turunan pada fungsi naik atau turun, nilai optimum, maksimum dan minimum, serta titik belok pada suatu fungsi. Umumnya, kecepatan merupakan jarak perselang waktu tempuh suatu objek yang sedang bergerak. Namun, pada konsep turunan, kecepatan dapat ditentukan dari fungsi jarak tempuh lintasan, yaitu dengan menentukan turunan pertamanya. Secara sistematis, kecepatan dengan konsep turunan dapat ditulis seperti ini. Di mana Vt merupakan kecepatan, yang mana merupakan turunan dari S. Turunan dari jarak terhadap waktu. Sederhananya, hubungan kecepatan dengan jarak dengan konsep turunan adalah seperti ini, di mana V merupakan turunan pertama dari S sama-sama terhadap T. Lalu, apa hubungan percepatan dengan kecepatan? Percepatan merupakan perubahan kecepatan perselang waktu tempuh suatu objek yang bergerak. Namun, pada konsep turunan, percepatan dapat ditentukan dari turunan kedua fungsi jarak tempuh lintasan, maupun dari turunan pertama fungsi kecepatan. Secara sistematis, percepatan dengan konsep turunan dapat ditulis seperti ini, di mana A merupakan perubahan kecepatan terhadap waktu. Sederhananya, hubungan percepatan dengan kecepatan dan jarak dengan konsep turunan adalah seperti ini. Jika kita lihat A itu merupakan percepatan, sama dengan turunan pertama dari V, sama dengan turunan kedua dari S. Mengapa? Karena V merupakan turunan pertama dari S dan A merupakan turunan pertama dari V.
maka A merupakan turunan kedua dari S. Contohnya, S sama dengan 2T kuadrat dikurangi 3T ditambah 4 satuan meter. Kemudian ditanyakan waktunya. Jika diketahui waktunya adalah 2 sekon, berapakah kecepatan dan percepatannya? V sama dengan turunan pertama S terhadap T. Maka V T sama dengan turunannya yaitu 2T kuadrat menjadi 4T dikurangi 3T menjadi 3. Kemudian ditanyakan dalam waktu 2 sekon, maka kita substitusikan nilai T-nya menjadi 2. Maka V2 sama dengan 4 dikali 2 dikurang 3. 4 dikali 2, 8, dikurangi 3 sama dengan 5, dengan satuan meter per sekon. Kemudian, untuk mencari percepatan atau A, di mana A itu merupakan turunan pertama dari V, maka A sama dengan turunan pertama V terhadap T. Maka A T sama dengan 4. Kita substitusikan karena ditanyakannya 2 sekon, maka nilai T-nya kita ganti 2. A2 sama dengan 4. Mengapa? Karena pada percepatan hasilnya akan konstan. Kemudian ditanyakan lagi dalam waktu 2 sekon berapa meterkah jarak yang ditempuh, maka bisa langsung kita substitusikan saja menjadi ST sama dengan kepertanyaannya yaitu 2T kuadrat dikurang 3T ditambah 4. Kita ganti nilai T-nya menjadi 2, menjadi S2 sama dengan 2 dikali 2 kuadrat dikurangi 3 dikali 2 ditambah 4. 2 dikali 2 kuadrat sama dengan 8, min 3 dikali 2 sama dengan min 6, ditambah 4, maka hasilnya 6 dengan satuan meter. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.